Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Priska. Hari ini kita mau sama-sama belajar kembali mengenai tokoh Alkitab. Ya, tokoh Alkitab ini sangat familiar. Kak Priska percaya pasti kita sangat banyak mendengar dari satu tokoh ini ya. Kita akan sama-sama belajar, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Adik-adik tahu bahwa Abraham itu disebut sebagai Bapak orang beriman. Nah, kenapa ya Bapak Abraham ini disebut sebagai Bapak orang beriman? Kita mau sama-sama dengar ceritanya terlebih dahulu. Suatu saat Abraham ini diberikan sebuah firman kepada Tuhan. Tuhan berfirman, tinggalkanlah negerimu dan rumah bapamu. Aku akan menjadikan bangsa yang besar. Nah, ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham karena Abraham diberikan janji yang luar biasa kepada Tuhan. Singkat cerita, walaupun Abraham tidak tahu dia harus pergi kemana, tapi Abraham ikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu Abraham, Sarah, dan keponakannya yang bernama Lot, ia pergi dan tiba di kota Kanaan. Ya, Abraham akhirnya sampai kepada kota Kanaan dan Tuhan berfirman kembali kepada Abraham, coba lihat bintang-bintang yang ada di langit, hitunglah bintang-bintang itu, ya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Artinya apa adik-adik? Bahwa Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberikan banyak keturunan. Ya, Tuhan akan menjadikan bangsa yang besar dan Tuhan juga akan memberikan banyak keturunan, ya. Luar biasa sekali. Nah, tapi pada saat itu walaupun janji Tuhan diberikan kepada Abraham, saat itu Abraham belum punya seorang anak. Ya, Abraham belum punya seorang anak sampai dia berpikir bahwa suatu saat kalau aku meninggal, aku tidak punya anak, ya. Tapi dia percaya akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Abraham. Nah, kita lihat kenapa Abraham disebut sebagai Bapak orang beriman. Yang pertama, karena Abraham percaya akan janji Tuhan sehingga dia tidak ragu dan takut untuk meninggalkan negeri dan rumah bapaknya, karena dia percaya bahwa Tuhan itu punya janji terhadap Abraham, janji yang besar yang Tuhan sudah percayakan bagi kehidupan Abraham. Yang kedua, kenapa Abraham disebut sebagai Bapak orang beriman? Karena Abraham yakin dan percaya bahwa janji Tuhan, dia akan diberkati, dia akan disertai, ya, Tuhan akan memberkati dirinya dengan segala kelimpahan. Seperti suatu kisah di mana Abraham dengan Lot, Abraham tidak memperebutkan tanah dengan Lot karena Abraham justru mendapatkan negeri yang terbaik. Dan yang ketiga, kenapa Abraham percaya akan janji Tuhan? Karena apa? Karena Abraham pada saat itu dia belum mendapatkan seorang anak. Kita lihat dari iman Abraham yang begitu luar biasa. Abraham punya iman yang takut akan Tuhan. Abraham menuruti setiap perintah Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walaupun dia belum punya anak, tapi dia menunggu selama berapa tahun adik-adik? 20 tahun. Dia menunggu, akhirnya dia punya seorang anak yang bernama Ishak. Ya, kita lihat bahwa janji Tuhan satu persatu mulai digenapi, bagaimana Abraham memiliki banyak keturunan dan Abraham dijadikan sebagai bangsa yang besar. Adik-adik, kita harus yakin dan percaya bahwa setiap janji Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita dan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari setiap janjinya, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik juga harus punya iman seperti Abraham, iman yang takut akan Tuhan, iman yang percaya kepada Tuhan bahwa setiap janji-janjinya Tuhan akan digenapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.